Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Hao, kamu lebih tinggi sekarang. Jixia menepuk bahu Ji Hao dengan keras dan berkata, dia akan memanggil Ji Hao, Kido, seperti yang biasa dia lakukan di klan Gagak Emas, tetapi melihat kemegahan Ji Hao yang sedikit masuk akal dan tubuhnya yang lebih tinggi dan berotot yang membuatnya terlihat seperti orang dewasa, Jixia langsung mengubah kata-katanya. Saat itu, ketika dia meninggalkan Gurun Selatan, Ji Hao hanyalah seorang anak kecil. Tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, dari sudut manapun orang melihat, Ji Hao sekarang sudah dewasa. Kamu terlalu kurus, seperti amamu. Kamu tidak terlalu mirip denganku, kamu aba. Dengan hati-hati menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, Jixia dengan kecewa menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan tangan kanannya, melambai di depan Ji Hao dan menunjukkan otot-ototnya yang besar. Kelompok prajurit klan Gagak Emas juga memandang Ji Hao dengan tatapan yang sama dengan Jixia. Seperti yang dikatakan Jixia, Ji Hao tinggi dan bahkan agak kurus. Meskipun dia sudah mencapai tinggi rata-rata orang dewasa, dia masih sekitar 2 kaki lebih pendek dari Jixia, belum lagi seberapa kuat Jixia. Lengan Jixia setebal paha Ji Hao. Senang terlihat seperti ama. Ji Hao dengan senang hati melihat tubuhnya sendiri dan berkata. Setelah bertanya pada dirinya sendiri dengan serius, Ji Hao mengangguk dan setuju bahwa lebih baik terlihat seperti King Fu. Di kehidupan sebelumnya, namanya adalah King Long, yang secara harfiah berarti, naga cian. Naga sangat panjang dan ramping. Pernahkah ada yang melihat naga gemuk seperti gunung? Sudah waktunya bagimu untuk mencari seorang gadis dan menikah. Jixia merenung sejenak, lalu menyeringai hangat dan melanjutkan, yah, kamu agak kurus, tapi tidak apa-apa, hehe. Ji Hao, Aba dan Amamu telah memberimu 3 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Ketiga anak laki-laki itu semuanya kuat, sepertiku. Wajah Ji Hao bergerak-gerak, menatap Jixia dengan tertegun. Kemudian dia berteriak bingung, 3 bersaudara. Seorang saudara perempuan. Aba, sudah berapa lama aku meninggalkan klan kita? Namun saya memiliki 4 saudara laki-laki dan perempuan sekarang. Ji Hao mengulurkan tangannya, menghitung jari-jarinya sambil menatap Ji Hao, dan berkata dengan nada serius, aku bilang ama kamu dan aku telah mendapatkanmu 3 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Nah, jika kita menghitung semua saudara perempuan dan laki-laki Anda, itu akan menjadi 12 totalnya. Itu adalah panggilan amamu. Ama Anda membuat panggilan alih-alih saya, dan saya, Aba Anda tidak melakukan apapun, hal-hal buruk. Nah, amamu mengizinkan aku memiliki beberapa istri lagi selama beberapa tahun terakhir. Ji Hao merasa seperti dilanda pusing yang berat, bahkan dia mengayunkan tubuhnya dan mundur selangkah. Dia mengulurkan sepasang tangannya, menghitung jari-jarinya dengan beberapa kesulitan yang solid dan menghitung sebentar, seperti anak kecil yang baru saja belajar menggunakan angka. 12 saudara perempuan dan laki-laki. 4 diasuh oleh ama dan aba saya. Sudah berapa tahun saya meninggalkan Gurun Selatan? Sekitar 4 tahun, itu berarti mereka memiliki bayi baru setiap tahun. Teriak Ji Hao di kepalanya. Jixia menggosok tangannya dengan sedikit malu, menatap Ji Hao dan bergumam dengan suara teredam, yah, ini, Hao. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Banyak hal di klan telah berubah selama beberapa tahun ini. Misalnya, peta yang Anda tinggalkan di rumah, yang mengarah ke makam leluhur kita. Aku telah menemukan makam. Mata Ji Hao tiba-tiba bersinar. Dia memandang Jixia, lalu melirik 18 pamannya yang berdiri di belakang Jixia dan semuanya telah mencapai tingkat penyihir ilahi. Dia kemudian tiba-tiba melemparkan pukulan ke telapak tangannya sendiri, dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah ini pada awalnya. Sambil mencibir, Ji Hao memegang lengan bajunya dan seketika, api yang mengamuk naik dari jubah gagak emasnya, membuat Ji Hao terlihat semegah dewa api itu sendiri. 99 pola gagak emas terbang keluar dari jubah, berubah menjadi gagak emas seukuran kepala manusia, melayang di sekitar Ji Hao dan membuatnya tampak lebih kuat.
Stamper resmi Erliao mengambang di sekitar kepalanya, di mana pola pemandangan alam yang indah melintas terus-menerus. Pola-pola itu tidak mewakili apa-apa selain lanskap daerah Gunung Yao. Ji Hao menunjukkan seluruh citra daerah Gunung Yao untuk mewakili posisinya. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke penyihir ilahi tua dan mulai berteriak dengan nada kasar. Dari klan mana kalian idiot? Banyak hal bodoh. Apakah Anda memberontak? Apakah Anda berkolusi dengan non-umat manusia? Saya Erliao, Ji Hao. Gelar ini diberikan oleh Kaisar Sun sendiri, dan ini adalah abaku, Jixia, pemimpin klan-klan Gagak Emas, Gurun Selatan. Dia juga merupakan komandan prajurit koki dari pasukan pribadi Pangeran Zhurong Tonggong. Dengan menyerangnya, kamu tidak hanya menyinggung perasaanku, tetapi kamu juga menyinggung Pangeran Zhurong Tonggong. Benar, Paman Jixia adalah komandan prajurit kakak laki-laki saya. Prajurit klan Gagak Emas semuanya diambil sebagai tentara Gagak Emas di bawah kepemimpinan kakak laki-laki saya. Kamu sudah mati, kakakku cukup kejam, bahkan lebih kejam dari beberapa wanita. Karena kamu telah menyinggung prajuritnya, dia mungkin meletakkan jari pada seluruh klanmu. Men-men berdiri di samping Ji Hao, membuat suara ini semakin buruk sambil melambaikan tinju kelingkingnya ke arah penyihir ilahi tua dengan tatapan mengancam. Keringat mengalir dari dahi penyihir ilahi tua aliran demi sungai. Dia memandang Ji Hao dan men-men, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ji Hao memang Erliao, tetapi klan naga api juga memiliki Earl dan Markis. Orang-orang itu juga dianugerahi gelar bangsawan oleh Kaisar Manusia. Selain itu, klan naga api jauh lebih kuat daripada klan Gagak Emas, dan beberapa gelar bangsawan yang dimiliki oleh anggota klan mereka diberikan oleh Kaisar Manusia tua ribuan tahun yang lalu. Earl dan Markis klan naga api itu jelas memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Ji Hao. Jika Ji Hao sendirian dengan klan Gagak Emasnya, penyihir ilahi tua dari klan naga api ini tidak akan pernah takut padanya. Namun demikian, men-men mengucapkan nama Zhurong Tonggong. Di Gurun Selatan, Zhurong Tonggong benar-benar mengerikan. Sebagai putra tertua Zhurong, dia pasti akan menjadi dewa api berikutnya, dan juga persembahan agung dari pemerintahan manusia. Selain itu, dia juga akan menjadi Magus Pries paling kuat di antara seluruh klan manusia. Zhurong adalah dominator dari semua klan Gurun Selatan. Oleh karena itu, siapapun yang telah menyinggung Zhurong Tongging harus mengharapkan kematian. Kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Memikirkan beberapa kemungkinan mengerikan, penyihir ilahi tua langsung berteriak keras, semua karena anak bodoh itu, Yao Kaiyuan, bocah sembrono itu telah menyinggung perasaanmu, Tuan Tua Jixia yang terkasih. Saya akan membawanya kepada Anda sekarang dan membiarkan dia meminta maaf kepada Anda untuk mengakui kejahatannya dan meminta hukuman. Jixia berbalik, memandang anggota klannya dengan tatapan yang sangat aneh, dan berkata, aku, Jixia, bahkan belum 50, Tuan Tua. Apakah saya sudah tua? Setelah melangkah ke tingkat penyihir ilahi, rentang hidup Jixia secara alami telah diperpanjang hingga 10.000 tahun. Jika dia bisa mendapatkan beberapa obat ajaib yang memperpanjang hidup di masa depan, umur 3 hingga 5.000 tahun lagi tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Dibandingkan dengan rentang hidupnya yang panjang, usianya saat ini kurang dari 50 bisa dihitung sebagai muda dan berair. Semua orang klan Gagak Emas menertawakan Jixia dengan mata menyipit. Mereka masih terkejut dengan perubahan mendadak dalam status sosial Ji Hao. Earl Yao, bagaimana Ji Hao, anak laki-laki tanpa celana yang berlarian sepanjang hari, tumbuh sedikit demi sedikit di bawah mata mereka, menjadi Earl Yao. Dan judul ini sepertinya cukup sesuatu, bukan? Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Yao Kaiyuan, yang sudah panik, dibawa oleh penyihir ilahi tua, dengan gemetar berlutut di depan Ji Hao. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras berulang kali sambil meratap putus asa, Tuan Earl Yao, maafkan saya. Maafkan aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah ayahmu. Aku baru saja memikirkan beberapa konflik kecil di antara kami saat itu, dan penampilanku sedikit berubah. Kemudian saya hampir ditampar sampai mati oleh Tuan Tua Jixia. Saya tidak melakukan kesalahan. Yao Kaiyuan menangis karena ketakutan dan hampir pingsan. Sedikit malu-malu, Jixia menggosok hidungnya sendiri.
Sepertinya benar bahwa Yao Kaiyuan tidak melakukan apa-apa selain mengubah penampilannya, mengikuti Jixia melemparkan tamparan keras ke wajahnya. Yao Kaiyuan hanyalah seorang penyihir senior dengan sekitar 100 titik akupuntur penyihir yang terbangun, dan tamparan yang diluncurkan oleh Ji Hao hampir membunuhnya. Ji Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, "Yah, aku tidak ingin tawar-menawar terlalu banyak. Klan Naga Apimu akan memberi kompensasi kepada ayahku dan pamanku ini untuk biaya medis mereka, maka kami akan mengakhiri ini." Setelah sekitar setengah jam, kendaraan yang terbungkus awan berapi-api naik lagi ke langit, terbang menuju Istana Salju Giok Halus. Di Istana Salju Giok Halus, di platform tepi danau, beberapa meja giok panjang ditempatkan dalam garis lurus. Ratusan gadis cantik terus menyajikan semua jenis anggur berkualitas dan lembut disajikan ke meja. Ratusan pria kekar klan Gagak Emas telah berganti menjadi jubah sutra panjang yang mewah dan sepatu bot kulit yang nyaman yang terbuat dari kulit binatang roh, dengan rambut mereka disikat dengan sempurna. Mereka memegang cangkir anggur yang terbuat dari emas murni dan batu giok murni, tertawa keras ke arah langit sambil menikmati anggur, makanan, dan semua jenis buah-buahan segar, sebanyak yang mereka inginkan. Mereka hanya merasa bahwa inilah seberapa hebat hidup yang seharusnya. Langit di atas kota Puban dipenuhi awan gelap, dengan kepingan salju melayang di sepanjang angin kencang. Tapi Ji Hao telah menetapkan formasi sihir di area ini dengan ratusan bendera, secara paksa menghilangkan semua awan di seluruh area langit di Istana Salju Giok Halus, yang memiliki radius ratusan mil. Cahaya bintang yang indah mengalir seperti aliran air, membuat istana, taman, dan lapisan salju tebal yang menumpuk di tanah, sangat indah. Banyak perahu telah bergerak diam-diam di permukaan danau, dengan lentera tergantung di haluan. Nelayan yang kuat dan berotot telah bernyanyi dan memancing, dan begitu ikan besar ditangkap, itu akan dikirim ke dapur, dimasak menjadi hidangan lezat dan segera disajikan. Ikan di danau ini enak, dan para koki yang bekerja di Istana Ji Hao memiliki keterampilan kuliner yang hebat. Dengan semua jenis rempah-rempah berharga yang tak terbatas, hidangan ikan terasa benar-benar luar biasa, membuat orang-orang Gagak Emas ini tidak bisa berhenti memuji, dengan mulut mereka berlumuran minyak. Di tepi peron, Ji Xia dan Ji Hao duduk di dekat meja kecil, saling berhadapan. Hidangan lezat yang tak terhitung jumlahnya dan anggur berlimpah disajikan di atas meja. Sambil serigala dan menelan, Ji Xia berbicara dengan penuh semangat tentang perubahan yang terjadi selama beberapa tahun ini pada Ji Hao. Men-men tiba-tiba mengubah sikapnya yang lincah. Sebaliknya, dia diam-diam memegang tong besar anggur, berdiri di dekat meja dan terus-menerus menuangkan anggur ke cangkir Ji Xia dan Ji Hao, sambil dengan lembut menyuruh para pelayan itu untuk mengganti hidangan kosong dengan masakan baru. Pola perilaku men-men yang lembut dan tenang ini membuat Ji Hao merasa agak aneh. Setelah setiap teguk anggur, dia tanpa sadar akan melirik sebagai men-men, khawatir jika men-men dikutuk atau hanya dirasuki oleh iblis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah menjadi ini? Ji Hao memberitahu Ji Xia tentang bagaimana dia datang ke kota Puban bersama si Wen Ming, bergabung dengan Istana Majus sebagai magang, memberikan beberapa kontribusi kecil lalu pergi ke Gunung Ciban dan berperang. Setelah itu, dia mendapatkan bantuan Yuyu dan membunuh non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, karena itu, dia memberikan kontribusi besar. Dia memberitahu Ji Xia hampir semua yang terjadi padanya setelah dia meninggalkan rumah. Mendengar Ji Hao, Ji Xia akan terengah-engah lama karena terkejut dari waktu ke waktu, menjulurkan matanya dan bertanya kepada Ji Hao tentang detailnya, seperti kekuatan dan jumlah makhluk non-manusia itu dan mesin besar yang kuat yang digunakan oleh mereka, yang jauh lebih kuat daripada persenjataan umat manusia. Semua ini membuat Ji Xia merasa seperti sedang mendengarkan cerita fantasi. Bagaimanapun, orang-orang Gagak Emas selalu tinggal di hutan gurun selatan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dunia luar sebenarnya begitu berwarna-warni, menarik dan juga berbahaya dan bahkan terkadang menakutkan. Yao, kamu Erliao sekarang. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dalam heran, Ji Xia menepuk kepalanya sendiri dan berkata, Erliao, hehe, ampun, putra Ji Xia sekarang adalah Erliao. Ji Xia menepuk kepalanya dengan keras dengan telapak tangannya yang berat, bahkan menyebabkan serangkaian ledakan teredam seperti bel yang berdengung.
Dia dengan senang hati menatap Ji Hao dengan senyum lebar di wajahnya, mengulangi kalimat ini berulang kali, anakku adalah seorang Earl sekarang, berhak oleh kaisar manusia sendiri. Ji Hao memandang Ji Xia dengan senyum jujur. Dia adalah Earl Yao sekarang. Saat menggunakan gelar ini untuk berurusan dengan orang luar itu, Ji Hao memang sedikit bangga pada dirinya sendiri. Namun, ketika menghadapi Ji Xia, hal-hal seperti gelar bangsawan Earl Yao, ratusan juta anggota klan, seperti awan yang melayang dan air yang mengalir kepadanya. Sebaliknya, bisa melihat senyum murni dan sederhana ayahnya yang hampir mabuk, merasakan kebahagiaan ayahnya yang datang langsung dari hati karena prestasinya, untuk memiliki momen ini ketika dia dan ayahnya bisa saling menatap mata dan tertawa. Ini adalah hal terindah yang bisa terjadi di dunia ini. Ketika aku kembali ke Gurun Selatan, aku akan memberitahu orang lain tentangmu, dan aku yakin banyak orang akan terkejut sampai mati. Ji Xia tiba-tiba berdiri dan meraung menuju danau. Saya, putra Ji Xia, adalah Earl Yao, berhak oleh kaisar manusia. Sialan, klan Bifang, klan Naga Api, klan Phoenix Api, semua kesal. Saya, putra Ji Xia, adalah Earl Yao, yang dianugerahkan oleh kaisar manusia. Tidak ada anak-anakmu yang sebaik dia. Raungan gemuruh miliknya mencapai 1000 mil jauhnya. Untungnya, seluruh area ini milik Ji Hao, jadi tidak ada perhatian yang tidak perlu yang tertangkap oleh raungan gemuruh Ji Xia. Hanya di kamp militer di kejauhan, para prajurit di bawah komando Ji Xia tiba-tiba berhenti berbicara dan tertawa dan tetap diam beberapa saat. Setelah ini, puluhan ribu prajurit yang mengikuti Ji Hao ke kota Puban dari Gunung Yao berdiri bersama, mengangkat cangkir mereka dan bersorak menuju istana salju giok halus. Mendengar semua sorak-sorai dan tawa, Ji Xia dengan bangga duduk kembali ke kursinya, lalu mulai menceritakan pengalamannya sendiri kepada Ji Hao selama beberapa tahun terakhir dengan wajah bersinar kemerahan. Itu cukup sederhana. Saat itu, Jiang Yao dan suaminya Jisoo secara tidak sengaja mendapatkan peta, dengan lokasi makam leluhur langsung Ji Xia tercatat di atasnya. Kemudian, skema mereka tidak berhasil, dan peta itu mendarat di tangan Ji Hao. Ketika Ji Hao meninggalkan klan, dia menyerahkan peta kepada Ji Xia. 3 tahun lalu, Ji Xia sedang melakukan tugas patroli harian yang diberikan oleh Zureng Tonggong, melewati daerah liar dengan ribuan prajurit yang dipenuhi dengan gunung berapi aktif di tengah Gurun Selatan. Tiba-tiba, peta melepaskan kekuatannya, secara otomatis menyeret Ji Xia dan lebih dari 300 prajurit ke area makam. Setelah serangkaian konfirmasi garis keturunan yang rumit, Ji Xia dan klan itu melangkah ke makam kuno yang terletak di dimensi kecil lainnya. Sebuah monumen batu berdiri di tengah ruang peti mati, merekam latar belakang pemiliknya. Makam itu milik master klan gagak emas penyihir tertinggi bernama Ji Liao, dan 16 penyihir tertinggi, 38 penyihir ilahi, 360 raja penyihir di bawah komandonya. Orang-orang ini hidup di era 3 kaisar manusia legendaris. Kembali ke era 3 kaisar manusia, makhluk jahat bertindak mengamuk melawan seluruh dunia. Kaisar Xuan Yuan memimpin pasukan manusia dan bertarung melawan makhluk jahat itu selama 100 tahun, akhirnya memusnahkan makhluk jahat di Gurun Selatan. Ji Liao adalah salah satu mayor jenderal di bawah komando Kaisar Xuan Yuan. Dia dan prajuritnya bertempur di medan pertempuran dan dikepung oleh pasukan makhluk jahat. Mereka telah didorong ke dalam situasi mematikan tetapi memutuskan untuk mati-matian menyerang balik. Ji Liao dan prajuritnya dikelilingi oleh musuh dan tidak bisa keluar, dan jika musuh mendorong sedikit lebih jauh, mereka akan dihancurkan. Dalam situasi seperti itu, Ji Liao menggunakan darah rohnya sendiri sebagai pemicu dan menggambar peta kulit naga ini, memberikannya kepada salah satu prajuritnya dan memerintahkannya untuk mengambil peta ini dan keluar dari pengepungan untuk memberitahu anggota klannya tentang lokasi kematiannya. Dia melakukannya agar anggota klannya dapat menemukan tempat dengan peta, dan mengumpulkan semua harta sihir tertinggi dan harta warisan lainnya yang dibawa bersamanya. Setelah Ji Liao membakar darah rohnya dan mengirim prajurit itu keluar dari pengepungan, dia menyerah pada hidupnya sendiri dan memicu mantra terlarang, binasa bersama dengan makhluk iblis itu. Dia membuka makam ini di dimensi kecil dan menekan ratusan makhluk jahat sekaligus. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada prajurit yang seharusnya mengirimkan peta kembali ke klan.
Tapi peta itu tidak pernah kembali ke klan Gagak Emas, dan sebaliknya, peta itu telah melayang di luar selama bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun kemudian, peta ini secara tidak sengaja diperoleh oleh Ji Xia, salah satu keturunan langsung Ji Liao, dan juga secara tidak sengaja, Ji Xia dijatuhkan ke dalam makam saat dia melewati daerah tersebut. Di makam, Ji Xia sebagian mewarisi kekuatan besar Ji Liao, leluhurnya, yang juga seorang Master Supreme Magus, dan langsung menjadi penyihir ilahi bintang 9 dari penyihir senior kecil. Klan Gagak Emas yang masuk ke makam bersama Ji Hao mewarisi kekuatan milik 38 penyihir ilahi lainnya dan 360 raja penyihir. Apa yang membunuhku adalah bahwa 16 kekuatan penyihir tertinggi lainnya masih belum menemukan pewaris. Berbicara tentang ini, wajah Ji Xia memerah bersinar, kekuatan 16 penyihir tertinggi harus diwarisi oleh keturunan langsung dari keluarga kita. Oleh karena itu, amamu telah memaksaku untuk memiliki lebih banyak anak. Ji Hao dan Men Men saling melirik dengan kaget, lalu keduanya tetap diam. Jadi inilah alasan mengapa Ji Xia bekerja sangat keras untuk membuat anak. Memutar telapak tangannya, Ji Xia mengeluarkan manik-manik seukuran kepala manusia, bercahaya terang, yang terbungkus api yang mengamuk, meletakkannya dengan berat di tangan Ji Hao dan berkata, "Hao, ini adalah kekuatan salah satu leluhur itu, penyihir tertinggi paling kuat di antara 16. Aku membawanya kepadamu." Malam itu panjang, dan semua prajurit klan Gagak Emas di bawah komando Ji Xia mabuk. Pelayan cantik mengangkat mereka dari tanah, mengirim mereka ke kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Adapun Ji Hao, dia berdiri di peron, yang sudah dirapi, menatap danau yang luas. Formasi sihir ditutup, dan awan gelap berkumpul kembali di langit. Angin kencang bertiup dengan serpihan salju besar yang melayang perlahan ke tanah. Lapisan tipis es telah muncul di permukaan danau, dan segera, salju menumpuk di danau, mengubahnya menjadi putih seluruhnya. Crow juga mabuk. Dia mengecilkan tubuhnya dan meringkuk di bahu Ji Hao sambil mendengkur, tubuhnya berkedut dari waktu ke waktu. Berkali-kali, dia hampir jatuh dari bahu Ji Hao. Sepasang ular ajaib itu cukup banyak mabuk, dan sekarang, mereka melingkari leher Ji Hao, dengan ekor mereka sendiri dipegang di mulut mereka, dan dalam tidur nyenyak. Mereka mengeluarkan asap dan api dari mulut mereka sambil mendengkur. Di depan Ji Hao, manik-manik ilahi yang berisi kekuatan penyihir agung Ji Xin melayang di udara. Ji Hao diam-diam melihat manik-manik merah terik ini, yang seluruhnya terbungkus aliran api dan asap, dan di dalamnya, sebuah bintang besar tampak menyala dengan mengamuk. Itu telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun manik-manik ini masih terlihat cerah dan kristal. Bahkan dengan hanya melayang di depan Ji Hao, itu membuatnya merasakan kekuatan besar yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kekuatannya tampak dekat dengan dao api yang besar, yang bahkan bisa membakar lubang dari langit. Begitu Ji Hao meneteskan darah rohnya pada manik-manik ilahi ini, itu akan bergabung dengan tubuh Ji Hao, dan darah penyihir tertinggi milik salah satu leluhur langsungnya akan benar-benar mengubah tubuhnya, membuat kekuatannya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam beberapa hari. Mengambil Ji Xia sebagai contoh, dia telah bergabung dengan manik-manik ilahi milik Master Supreme Magus, Ji Liao. Setelah itu, dalam 3 hari, tubuh Ji Xia menjadi sekuat tubuh naga, dan kekuatannya langsung mencapai tingkat penyihir ilahi bintang 9. Namun, pengalaman bertarung Ji Xia buruk, dan pengalaman yang dia miliki di tingkat penyihir ilahi adalah 0. Jika bukan karena ini, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyaingi puluhan penyihir ilahi yang memburunya dan prajuritnya di siang hari saja. Setelah seorang magus melangkah ke tingkat Divine Magi, membangkitkan bintang bisa memakan waktu yang sangat lama. Bahkan 1000 tahun kultivasi yang parah mungkin gagal menaikkan satu bintang pun. Bintang 9, dengan kekuatan ini, Ji Xia bisa dihitung sebagai yang benar-benar kuat bahkan di antara semua penyihir ilahi. Bagaimanapun, penyihir yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengolah diri mereka sendiri tetapi hanya mencapai 2 atau 3 bintang. Jika Ji Xia dapat dengan lancar memanipulasi kekuatannya, dia akan menjadi orang yang agak kuat di antara semua penyihir ilahi di kota Puban. Jika Ji Hao bergabung dengan manik-manik ilahi ini, kekuatannya setidaknya akan mencapai bintang 7.
Jixin hampir sekuat Ji Liao dan merupakan komandan prajurit paling kuat di bawah kepemimpinan Ji Liao. Dia lebih seperti tangan kanan Ji Liao. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa berapa banyak manfaat yang bisa diperoleh Ji Hao dari manik-manik ilahi yang ditinggalkan oleh Jixin ini. Bahkan jika kekuatan yang terkandung dalam manik-manik ini tidak sebesar kekuatan yang telah dicapai Jixia, itu tidak akan jauh lebih rendah dari itu. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu diam-diam muncul. Dari manik-manik ilahi, aliran api menukik sementara sedikit jejak daya api murni mengebor pikiran Ji Hao melalui tempat di antara alis Ji Hao dan dicengkeram oleh pria misterius itu dengan satu tangan. Bintang-bintang di langit secara kasar dibagi menjadi emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, es, dan beberapa lainnya, sesuai dengan sifatnya. Untuk pria yang meninggalkan manik-manik ilahi ini, bintang rohnya bernama Red Fire. Di antara semua bintang dengan sifat api, kekuatan api merah berperingkat sekitar 3000, kata pria misterius itu dengan nada hambar, tapi matahari menempati urutan pertama di antara semua bintang di dunia. Mencubit dengan jari-jarinya, aliran api kemudian menghilang. Kemudian pria misterius itu perlahan menghilang, tidak mengeluarkan suara lagi. Ji Hao berhenti sejenak, lalu tiba-tiba meluncur keluar. Pria misterius itu benar, bagaimana dia bisa bingung dengan manik-manik ilahi seperti ini? Karena dia lahir di dunia magis ini dan sekarang mengejar Dao Agung dan kehidupan abadi, dia harus membidik puncak untuk segalanya. Di antara semua bintang dengan sifat api merah hanya menempati peringkat sekitar 3000. Meskipun Ji Hao belum menemukan efek bintang roh pada Raja Magus, penyihir ilahi atau bahkan penyihir tertinggi, tetapi karena Ji Hao harus memilih salah satu sebagai bintang rohnya, dia harus memilih yang paling kuat. Api merah hanya menempati peringkat sekitar 3000 di antara semua bintang dengan sifat api, belum lagi bintang lain dengan sifat berbeda. Bintang tidak terhitung jumlahnya, jadi berapa peringkat api merah di antara semua bintang? 30.000, 100.000, atau bahkan lebih rendah. Jixin, leluhurku, maafkan aku. Ji Hao membelai manik-manik ilahi ini yang mengandung kekuatan besar dan peluang luar biasa yang akan dibunuh oleh banyak orang. Dia sedikit menghela nafas dan berkata, kamu memang baik, kamu memang kuat, tapi kamu bukan Daoku. Cahaya di manik-manik ilahi sedikit berbinar, dan Ji Hao sepertinya mendengar desahan tipis. Jangan khawatir, kamu adalah leluhur kami. Aku akan memilih yang paling kuat dari saudara-saudaraku untuk mewarisi kekuatanmu. Ji Hao dengan lembut membelai manik-manik ilahi dan melanjutkan dengan serius, jika kamu tidak puas dengan saudara-saudaraku itu, Ama dan Aba bisa memiliki lebih banyak anak. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Kau, Tuan Gagak membuka matanya, memberikan beberapa suara yang terdengar masih cukup mabuk, lalu menggaruk telinga Ji Hao dengan cakarnya. Oke, baiklah, aku akan mencarikanmu beberapa gagak api betina. Ji Hao tanpa daya menepuk kepala Tuan Gagak dan berkata, kali ini Aba dan Paman datang tetapi tidak membawakanmu beberapa gagak api betina, itu bukan salahku. Tenang, kamu akan memiliki bayi gagak, kamu akan memiliki banyak. Crow memberikan beberapa suara lagi, lalu dengan puas menutup matanya dan kembali tidur. Setelah matahari terbit, Ji Hao menyajikan baskom berisi air untuk mencuci muka ke kamar Jixia sendiri, lalu menunggu di samping untuk mencuci dan berpakaian Jixia. Setelah itu, Ji Hao menyerahkan manik-manik ilahi Jixin kembali ke tangan Jixia dan berkata, Aba, simpan ini untuk saudara-saudaraku. Saya telah memilih jalan saya. Jixia mengerutkan alisnya, dengan bingung menatap Ji Hao dan berkata, Nak, ini adalah harta yang diberikan oleh leluhur kita. Dengan itu, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda akan menjadi penyihir tertinggi. Yah, sebenarnya, saya masih belum tahu apa sebenarnya penyihir tertinggi, tapi setidaknya itu bisa membuatmu menjadi penyihir ilahi yang kuat. Saya telah memilih jalan saya, kata Ji Hao sambil serius menatap Jixia, selain itu, saya tidak takut pada penyihir ilahi biasa sekarang. Dengan bangga mengangkat kepalanya, Ji Hao berkata, dengan harta yang diberikan oleh Shifuku, penyihir ilahi biasa itu bahkan mungkin akan mati di tanganku jika mereka tidak memiliki kemampuan khusus. Karena itu, Aba, jangan khawatirkan saya. Ini memang harta karun, simpan untuk saudara-saudaraku.
Jixia dengan serius menatap Ji Hao untuk waktu yang agak lama, lalu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, simpan untuk kakak laki-lakimu. Adapun saudara perempuan Anda, mereka tidak bisa memilikinya. Bagaimanapun, anak perempuan dianggap bergabung dengan keluarga lain setelah menikah. Harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita hanya bisa diberikan kepada anak laki-laki." Bel berbunyi keras dan jelas, memberitahu Ji Hao bahwa dia memiliki tamu yang datang berkunjung. Ji Hao dan Jixia berjalan keluar ruangan, dan begitu mereka tiba di aula pusat istana salju giok halus, mereka melihat Si Wenming berdiri di dekat gerbang aula, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. "Ji Hao, anakmu telah menangkap masalah lain." Wu Ziki sekarang berguling-guling di tanah dan berteriak di depan Kaisar Sun, "Menuduhmu membunuh 36 putranya." Wajah Si Wenming tampak sangat pahit. Tanpa daya, dia menghela nafas dan melanjutkan, "Ikut saja denganku. Kaisar Sun ingin Anda mengklarifikasi ini." Tiba-tiba, Si Wenming menatap Jixia dengan kaget dan berkata, "Ini. Jixia, kekuatanmu, kamu. Penyihir ilahi." Mata Jixia bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu tidak masalah. Siapa yang berani menuduh anak laki-laki saya? Apakah mereka menggertak Ji Hao saya karena dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Wu Ziki itu, siapa dia? Aba akan menghancurkan kepalanya untukmu." Wajah Si Wenming langsung berubah menjadi lebih pahit. Dalam perjalanan ke balai kota, Si Wenming dengan serius bertanya kepada Ji Hao, "Apakah kamu melakukan ini dengan alasan yang bagus?" Ji Hao dengan serius kembali menatap Si Wenming, berkata, "Saya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang bagus." Setelah mendengar Ji Hao, wajah Si Wenming, yang telah dikencangkan sepanjang waktu, mengendur saat dia menghela nafas lega. Dia kemudian tersenyum santai dan melemparkan pukulan keras ke dada Ji Hao dan berkata, "Tidak apa-apa selama kamu punya alasan yang bagus. Wu Ziki, monster tua itu tidak akan pernah bisa membuat masalah besar. Paman Wenming, saya telah membangkitkan semua titik akupuntur penyihir saya. Menjadi Raja Magus, bagaimana itu akan berhasil?" tanya Ji Hao. Si Wenming memandang Ji Hao dengan kaget dan bertanya, "Begitu cepat?" Tetapi setelah beberapa saat merenung, dia langsung menyeringai lebar dan melanjutkan, "Masuk akal. Nanti, saya akan memberi tahu Anda secara rinci. Menemukan bintang roh memang bisa agak sulit. Tapi itu juga bisa mudah jika Anda menemukan cara yang benar untuk melakukannya." Melihat Ji Hao dari atas ke bawah, Si Wenming kemudian berkata dengan tatapan serius, "Bagimu, itu mungkin tidak masalah." Setelah itu, dia menoleh ke Jixia dan bertanya dengan heran, "Tapi saudara Jixia, bagaimana kamu bisa menjadi penyihir ilahi begitu tiba-tiba?" Jixia tertawa terbahak-bahak, lalu dengan bangga memberitahu Si Wenming tentang fakta bahwa Ji Liao telah meninggalkan makam yang untungnya ditemukan sendiri, dan dia mewarisi kekuatan Ji Liao di makam. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Ji Liao membutuhkan garis keturunan keluarga Jixia untuk mewarisi, itu berarti hanya Jixia dan keturunan langsungnya yang dapat mewarisi kekuatan. Adapun yang lain, bahkan jika mereka mencapai manik-manik ilahi, mereka tidak akan pernah bisa mewarisi kekuatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan dari Si Wenming. Si Wenming mendecakkan lidahnya dan menyebutnya, "sihir," saat mendengar Jixia. Dia merenung sejenak, lalu menghela nafas tulus dan berkata, "Jenderal Ji Liao, dia adalah jenderal kuat yang terkenal di bawah komando Kaisar Xuan Yuan. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang, jadi kurasa ini alasannya. Klan Gagak Emas, klan yang lemah dan menurun, klan yang bahkan tidak memiliki Raja Magus. Tapi tiba-tiba, beberapa anggota klan mereka mewarisi kekuatan milik leluhur mereka, beberapa bahkan langsung mencapai tingkat penyihir ilahi. Meskipun jumlah penyihir ilahi dan Raja Penyihir klan Gagak Emas tampaknya masih agak kecil dibandingkan dengan klan besar yang kuat itu, setidaknya, klan Gagak Emas telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan." Si Wenming memandang Ji Hao, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah itu karena klan Gagak Emas telah mendapatkan keberuntungannya kembali atau itu karena Ji Hao, yang memiliki kekayaan yang begitu besar yang bahkan menguntungkan seluruh klan Gagak Emas. Tidak ada yang memulai topik lain selama sisa perjalanan mereka sampai mereka tiba di balai kota. Bahkan dari kejauhan,
mereka mendengar lolongan melengking datang dari balai kota. Menangis berarti suara yang keluar dengan air mata, sedangkan lolongan berarti suara itu keluar tanpa air mata. Lolongan yang keluar dari balai kota terdengar seperti puluhan ribu babi hutan yang diburu oleh pemburu. Suara itu terdengar gila dan histeris, dan sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Di dalam balai kota, Kaisar Sun duduk di tanah dengan kaki disilangkan, tanpa ekspresi menatap Wu Ziki yang tergeletak di tanah. Puluhan menteri juga tanpa ekspresi menatap Wu Ziki dengan wajah tegang dan mata bersinar, menyaksikan Wu Ziki berguling-guling dan melolong di tanah. Kaisar Sun, apakah Anda akan memegang timbangan bahkan atau tidak? Apakah masih ada hukum di dunia ini? Kaisar Sun, aku, Wu Ziki, adalah orang yang menggertak yang lain, aku selalu. Kapan ada yang berani menggertakku? Kaisar Sun, meskipun saya memiliki banyak putra dan putri, hanya sedikit dari mereka yang mencapai tingkat penyihir ilahi, dan sekarang 36 dari mereka dibunuh sekaligus. 36, ini seperti mencungkil hatiku. Kaisar Sun, kamu adalah kaisar manusia, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Dia yang sangat kejam, mengapa kamu tidak menangkapnya dan membunuhnya? Liao, Ji Hao, dia membunuh 36 putra saya. Saya ingin seluruh keluarganya dimakamkan bersama anak-anak saya yang malang. Apakah dia dari klan Gagak Emas? Aku ingin memusnahkan seluruh klannya. Wu Ziki berbaring di tanah, berguling sepanjang waktu sementara anggota tubuhnya dengan gila-gilaan menendang dan memukul. Kadang-kadang, dia akan berguling ke pilar di aula dan menendang pilar itu. Getaran intensif akan segera terjadi di seluruh aula, dan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dinding, langit-langit, dan lantai. Jika aula ini tidak dilindungi oleh formasi sihir, aula besar ini akan diratakan oleh Wu Ziki sejak lama. Kaisar Sun tetap diam. Hao Tao berdiri di samping Kaisar Sun dan menggeram dengan kasar. Wu Ziki, berdiri dan bicara. Anda mengklaim bahwa Liao membunuh putra Anda. Kapan, di mana, mengapa? Wu Ziki menunjukkan bagian putih matanya sementara kabut hitam samar naik dari sepasang matanya saat dia berteriak keras, mengapa kamu berbicara semua omong kosong itu? 36 putra saya dibunuh olehnya, dan inilah kebenarannya. Kamu harus membunuhnya. Ah, aku hampir lupa. Wu Ziki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, naga giok Earl Sungai juga dibunuh olehnya. Kaisar Sun, naga giok Earl Sungai berhak oleh Kaisar Yao sendiri, tetapi dia dibunuh oleh Ji Hao. Ji Hao tidak lain adalah Liao kecil yang tiba-tiba menjadi kaya. Dia membunuh naga giok Earl Sungai. Penampilan Kaisar Sun tiba-tiba berubah. Dia menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan nada dingin dan kasar, naga giok Earl Sungai dibunuh oleh Liao. Wu Ziki bergembira saat melihat penampilan Kaisar berubah. Dia buru-buru berteriak, itu benar. Kecil itu kejam. Aku melihatnya memotong naga giok Earl Sungai dengan mataku sendiri. Wu Ziki hanya ingin menuduh Ji Hao dan melampiaskan amarahnya, benar-benar melupakan fakta bahwa naga giok Earl Sungai dibunuh oleh Ji Hao di rumah Liao, dan senjata yang digunakan untuk membunuh naga giok Earl Sungai adalah pedang cadangan polosi. Kapan Ji Hao pernah memotong naga giok Earl Sungai? Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Kaisar Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan tanah dan menggeram dengan marah, Wu Ziki, jangan konyol. Kamu bilang kamu melihat Liao membunuh River Earl Jade Dragon dengan matamu sendiri. Dan dengan amarahmu, kamu tidak pergi menyelamatkannya. Pertahanan kotanya terlalu kuat, aku tidak berani melakukannya. Wu Ziki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Kaisar Sun seolah-olah ini benar-benar masuk akal. Pertahanan kotanya terlalu kuat, dan kamu tidak berani menyelamatkan naga giok Earl Sungai. Kaisar Sun, Hao Tao, dan semua menteri lainnya hampir tercengang oleh kata-kata Wu Ziki. Apa ini? Wajah Wu Ziki menjadi gelap, lalu dia menggumamkan serangkaian alasan sampai dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Oleh karena itu, dia hanya berbaring kembali di tanah dan mulai berguling dan melolong lagi, Kaisar Sun. Anda harus memegang timbangan bahkan untuk saya. Anda adalah kaisar manusia. Kamu tidak bisa menutupi kecil Ji Hao itu. Dia membunuh 36 putra saya. Saya telah bekerja sangat keras, membuat anak-anak sejak era kaisar surga. Tidak, saya hanya punya. Wu Ziki membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu persis berapa banyak anak yang dia miliki.
Oleh karena itu, kata-kata yang datang tersedak di tenggorokannya, membuat wajahnya memerah dan berakhir dengan dia terengah-engah. Ji Hao berjalan ke balai kota di belakang Si Wenming, melihat Wu Ziki berguling-guling dan melolong di tanah pada pandangan pertama. Mendengar langkah kaki, Wu Ziki langsung mengangkat kepalanya, menatap Ji Hao dengan sepasang mata yang terbakar. Pada saat berikutnya, Wu Ziki mengeluarkan raungan gemuruh dan berubah menjadi aliran cahaya berair, berlari ke arah Ji Hao dengan tinjunya terangkat tinggi, sepertinya meninju wajah Ji Hao. Ji Hao, kamu harus membayar kematian putraku dengan hidupmu. Beraninya kamu menyerang anakku, mati. Ji Xia meraung dan melemparkan pukulan ke Wu Ziki tanpa ragu-ragu. Diikuti oleh ledakan gemuruh, tinju Ji Xia menggelegar ke tinju Wu Ziki. Wu Ziki tetap diam sementara Ji Xia dengan terhuyung-huyung mundur. Namun, pukulan berat yang diluncurkan oleh Wu Ziki ini dikelola oleh Ji Xia. Ji Hao mencibir, saat seberkas cahaya berapi-api menyilaukan dari atas kepalanya saat dia mencengkeram pita matahari yang tak terlupakan, sepertinya meluncurkan serangan mematikan pada Wu Ziki. Kaisar Sun tiba-tiba menggeram yang mengguncang tanah. Tempat apa ini? Ini bukan tempat bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Hao Tao, siapapun yang berani memulai perkelahian, tangkap dia dan hukum dia dengan 10.000 pukulan palu. Ji Hao berhenti, namun Wu Ziki berteriak melengking sambil menamparkan lurus ke arah wajah Ji Hao. Penampilan Ha Tao tiba-tiba berubah. Dia adalah jangkar melindungi hukum umat manusia, tetapi Wu Ziki mengabaikan perintah Kaisar Sun dan berusaha menyerang Ji Hao tepat di balai kota. Dengan cara yang mudah, dia tidak menghormati Kaisar manusia, dan dengan cara yang serius, Wu Ziki melanggar hukum seluruh umat manusia. Beraninya kamu. Stamper hitam murni berbentuk persegi muncul di tangan Hao Tao. Sementara itu, aliran kekuatan yang ganas turun dari udara dan berubah menjadi rantai hitam yang terlihat, mendesir ke arah Wu Ziki. Wu Ziki melolong bernada tinggi dan menusuk telinga, tetapi masih mengabaikan Hao Tao dan terus menamparkan ke arah Ji Hao. Dengan kekuatannya saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa Ji Hao telah mencapai peningkatan besar, dia masih bisa mencabik-cabik Ji Hao berkeping-keping dengan cakarnya yang tajam. Beraninya kamu, Si Wenming menggeram marah. Hao Tao telah bergerak, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan Wu Ziki. Bagaimanapun, monster berair tua ini bergerak terlalu cepat. Ji Xia masih mundur karena efek yang disebabkan oleh pukulan barusan, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Ji Hao. Oleh karena itu, saat ini, hanya Si Wenming yang berdiri di samping Ji Hao dan mampu melancarkan gerakan. Diikuti oleh jeritan pedang yang dalam, pedang berat yang dibawa di punggung Si Wenming ditarik keluar, melepaskan cahaya pedang kuning yang kabur. Si Wenming meretas langsung ke arah pergelangan tangan Wu Ziki. Si Wenming, kamu nak, marah saja. Wu Ziki dengan mencemooh melirik Si Wenming dan berteriak, sambil menjentikkan pedang panjang yang dipegang di tangan Si Wenming dengan jari. Seiring dengan dentang yang keras dan jelas, pedang panjang Si Wenming hancur menjadi ribuan potongan, dan Si Wenming dikirim terbang mundur sambil muntah darah secara intensif. Telapak tangan kanan Wu Ziki terus menukik ke arah kepala Ji Hao, seperti gunung besar. Tekanan yang kuat membuat Ji Hao merasa sulit bernapas, tetapi tiba-tiba, dia menjadi tenang dan menyuntikkan seluruh aliran Qi Dao Yu ke dalam pita matahari yang tak terlupakan. Dia mencengkeram pita sepanjang 6 kaki dengan kedua tangannya, sementara api yang mengamuk meraung di dalam pita, sepertinya siap untuk melonjak keluar. Wu Ziki yang bodasius. Raungan yang mengguncang langit tiba-tiba datang dari luar balai kota, itu menantu laki-lakiku, jangan berani melakukan apapun padanya. Bola cahaya berapi-api yang menyilaukan dengan cepat berteleportasi ke aula dari luar, meledak masuk dan mencapai sisi Ji Hao dalam sekejap. Dari cahaya yang menyala-nyala, Zurong berlari keluar dengan tombak panjang yang bercahaya indah yang dipegang di tangannya, mengangkat raungan naga yang dalam namun beresonansi, dengan keras menusuk ke arah telapak tangan kanan Wu Ziki. Wu Ziki terkejut, buru-buru mengambil telapak tangannya kembali. Si Wenming hanyalah raja penyihir tingkat puncak, dan dia benar-benar bisa mengabaikannya dan menjentikannya dengan satu jari. Tapi Zurong jauh lebih kuat daripada Wu Ziki. Bagaimana dia bisa berani menerima serangan yang diluncurkan oleh Zurong ini secara langsung? Dengan cepat menarik tangannya, Wu Ziki kemudian mengambil serangkaian langkah cepat mundur.
Rantai hitam yang dikeluarkan oleh Hao Tao melingkar erat di sekitar tubuh Wu Ziki seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, memberikan tekanan besar yang tiba-tiba membekukan gerakan Wu Ziki. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, lalu dengan keras melambaikan pita matahari yang tak terlupakan. Api matahari esensi padat muncul dari udara dan sesaat membungkus Wu Ziki. Hanya dengan lolongan melengking, bulu Wu Ziki terbakar menjadi kepulan asap. Pita matahari yang tak terlupakan sangat kuat. Aliran api matahari esensi yang murni dan padat itu mengebor tubuh Wu Ziki melalui pori-porinya dan segera, kulitnya terbakar. Kamu kecil, Wu Ziki melolong serak kesakitan. Kekuatan hidupnya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga kulitnya yang terbakar dengan cepat tumbuh kembali dalam rentang satu napas, dan kemudian terbakar lagi. Ini berulang kali, dan rasa sakit yang luar biasa itu hampir membuat Wu Ziki gila. Cukup, berhenti, kalian semua. Kaisar Sun terbatuk keras dan berkata, Erliao, berhenti saja. Apakah kamu benar-benar ingin membakarnya sampai mati? Ji Hao mencengkeram pita matahari dan ragu-ragu sejenak. Bakar Wu Ziki sampai mati. Saran, ini terdengar benar-benar menarik. Haruskah dia berhenti seperti yang diperintahkan Kaisar Sun, atau membakar Wu Ziki langsung sampai mati seperti yang disarankan Kaisar Sun? Si Wenming berjalan dengan langkah besar sambil batuk darah, menepuk bahu Ji Hao dengan keras dan berkata, berhenti. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao melambaikan pita matahari lagi. Aliran besar aliran api keemasan meraung kembali ke pita seperti naga yang mengamuk, sementara api yang membungkus Wu Ziki menghilang. Wu Ziki meratap keras dan jatuh ke tanah. Terengah-engah keras dan berat, Wu Ziki berdiri dengan wajah bengkok. Seluruh tubuhnya terbakar, dan bahkan tulang terbuka di banyak area. Dia mengangguk dan mencibir ke arah Ji Hao, dan berkata, bagus, 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 Erliao, Ji Hao, aku ingat kamu. Anda akan mengharapkan sesuatu yang baik. Ji Hao memandang Wu Ziki, saat niat kuat untuk membunuh langsung muncul dari hatinya. Dia menjawab dengan suara dingin, baiklah, aku akan menunggumu. Ji Hao membenci Wu Ziki sampai tingkat tertentu. Wu Ziki berkolusi dengan Polosi dan berusaha membunuhnya dalam perjalanannya ke kota Puban, yang sebenarnya bukan masalah besar. Tapi Wu Ziki benar-benar mengerahkan tentara air Huai dan mengirim naga giok Earl Sungai untuk menimbulkan banjir dan menyerang wilayahnya. Jika dia tidak mau menghabiskan banyak uang untuk menyewa dewa-dewa dan membangun formasi besar langit dan bumi untuk melindungi seluruh wilayahnya, banjir besar yang ditimbulkan oleh naga giok Earl Sungai cukup kuat untuk membunuh semua lebih dari 100 juta orang yang tinggal di wilayahnya. Jika kota Gunung Yao tidak memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat, 36 penyihir ilahi yang dikirim oleh Wu Ziki mungkin masuk ke kota, dan tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada Shaoxi, Taixi, Yumu, dan Feng Xing setelah itu. Belum lagi murid-murid di dojo dan magang istana magi yang dia ambil di Gunung Yao adalah, selama beberapa tahun ini, Ji Hao telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk membudidayakan anak-anak itu. Anak-anak itu adalah talenta elit yang dipilih dari lebih dari 100 juta orang, mereka adalah masa depan daerah Gunung Yao. Sekarang, kebencian antara Ji Hao dan Wu Ziki tidak bisa lagi dinetralkan. Ji Hao telah memutuskan bahwa setelah pertemuan 10 tahun dengan Kaisar Sun ini, dia harus menemukan cara untuk membunuh Wu Ziki untuk selamanya, bahkan dengan segala macam cara yang tidak tahu malu dan tidak terhormat. Embusan angin dingin datang bersama dengan suara gelombang samar. Itu adalah Gong-Gong Wuyu dan puluhan bawahannya dengan jubah hitam panjang menerobos ke balai kota. Kaisar Sun, saya mendengar bahwa seseorang sedang membantai orang-orang keluarga Gong-Gong saya. Wu Ziki, siapa yang melakukan ini padamu? Siapa yang punya nyali untuk melakukan ini? Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya membayar. Gong-Gong Wuyu berteriak marah begitu dia masuk ke balai kota. Anak kecil, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tubuh Zurong berkibar sedikit saat dia memandang Gong-Gong Wuyu dan berkata dengan dingin, apakah kamu mencoba menutupi Wu Ziki dan memanfaatkan kekuatan keluargamu dan menggertak yang lain? Gong-Gong Wuyu dengan bangga mengangkat kepalanya, menatap tubuh Zurong yang sedikit berkibar, mencibir dan berkata, persembahan besar, karena kamu telah kembali ke Gurun Selatan, kamu harus pergi tanpa khawatir. Siapa yang kamu coba menakut-nakuti dengan meninggalkan tiruan dirimu di sini? Suara serak dan tua datang dari luar balai kota,
klon persembahan besar tidak dapat menakut-nakuti Anda, lalu bagaimana dengan saya, sebagai orang tua? Ji Hao adalah orang murid kecilku, siapa yang berani menggertaknya? Apakah kamu mencoba memprovokasi klan naga lilinku? Naga lilin Gui perlahan masuk. Dia memegang tongkat ajaib dengan ular berbisa melingkar di atasnya dan dikelilingi oleh puluhan magus Pries dengan jubah hitam dan topeng. Sambil berjalan, dia batuk sedikit dan berkata, orang tua ini masih bernapas, hehe, si kecil dari keluarga Gonggong, kamu belum cukup kuat untuk menggertak orang-orang klan naga lilin kami. Akan tepat jika abamu datang sendiri. Gonggong Wuyu langsung menutup mulutnya, diam-diam menemukan tempat duduknya dan duduk. Dia berani berteriak pada Zurong karena keluarga Gonggong dan keluarga Zurong telah saling membenci selama berabad-abad, dan semua orang tahu itu. Namun, tentang Candle Dragon Gui, tidak ada yang tahu berapa tahun dia telah hidup. Dan orang tua seperti itu, Gonggong Wuyu memang tidak berani menyinggung perasaan. Jika Gonggong Wuyu benar-benar mengubah yang begitu kuat menjadi musuh keluarga Gonggong, ayahnya, Dewa Air, Gonggong, mungkin mencekik Gonggong Wuyu sendirian. Mari kita bicara masuk akal. Gonggong memandang Kaisar Sun dengan sedikit muram dan berkata, Kaisar Sun, kita harus masuk akal. Hal-hal tidak bisa seperti ini. Putra-putra Wuziki dibunuh, tetapi tetap saja, seseorang menggertaknya. Ini tidak bisa benar, bukan? Kaisar Sun tersenyum tipis, perlahan mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita masuk akal. Ji Hao, alasan apa yang kamu miliki? Bersambung.